Kecuali ada beberapa perkataan yang saya pernah bilang, jangan pernah memikirkan birahi sama emosi. Itu benar. Dulu kalau teman-teman pemain single factor bener-bener main kerodongan bahasanya, senior-senior kita itu zaman dulu itu nggak pernah yang namanya mikirin birahi sama emosi, teman-teman. Walaupun mikirin birahi sama emosi, setiap dia melakukan sesuatu, misalkan burung dari postingan dia beli terus dia mandiin, tiba-tiba gacor, mandinya itu yang jadi patokan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabil Farm, dan kali ini kita ngebahas tentang pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, jadi jangan lupa di subscribe dulu, di like, sama dibantu share-nya. Sekali lagi saya mengambil pertanyaan-pertanyaan ini dari teman-teman grup SPLN seputar rawatan burung lovebird Indonesia kalau nggak salah ya. Dari Abdul Fatah, betina single habis mandi malam 3 liter, rawatan harian, embun rutin, langsung jemur 30 menit tanpa mandi pagi, pakan GCP 1 banding polosan 2. Ngekek masih jarang, kalaupun ngekek cuma sekali tarikan pendek, kebanyakan koak-koek dan ngetik. Mohon solusinya suhu SPLN. Saya bukan suhu, tapi bahasanya saya ngebantu dari pengalaman-pengalaman saya pribadi, saya lampiasin ke teman-teman semua. Jadi kita sama-sama belajar, dan selagi bermanfaat, ambil manfaatnya. Kalau misalkan memang ada perkataan saya yang salah, jangan diambil pusing, jangan pernah dipakai. Kalau misalkan memang nggak percaya, jangan pernah dipakai ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan itu pertanyaan itu, sebenarnya kita mandi embun harus lihat dulu karakter burungnya. Pertama, karakter yang seperti apa bang? Burungnya itu memang kurang emosi atau kurang birahi, ketinggian birahi atau ketinggian emosi, baru kita melakukan tahapan yang tepat. Kalau misalkan memang kita udah melakukan dan terus mandi banyak dan lain-lain, kalau misalkan burung yang tipe bahasanya apa ya, jelasinnya lebih gampang kayak gini teman-teman. Birahi kayak gini, birahi di titik ini, emosinya anggaplah di titik ini sedikit lebih tinggi. Ini emosi ya, ini emosi. Ketika memang pemandian ya kan, ini kita anggap burung baru dapat dengan kondisi birahi emosi seperti ini ya kan. Ini birahi, ini emosi sedikit lebih tinggi daripada birahinya. Ketika kita main mandi yang ada cuman menurunkan birahinya, itu malah ngedrop. Emosi tetap ada di sini. Walaupun kita pakai pakan tinggi, kita tinggi, pasti turun lagi. Kita mandi, turun lagi, tiap malam mandi, turun lagi. Apalagi pakai embun juga. Itu untuk menstabilkan birahinya. Yang ada nggak bakalan naik teman-teman. Begitu. Jadi kalau misalkan mau merawat burung, harus lihat dulu karakter, kondisi sebelumnya itu seperti apa. Kita dapatnya seperti apa, kondisi awal birahi sama emosinya seperti apa, burung gacor atau enggak, burung materi atau enggak. Mungkin kalau misalkan saya balikin pertanyaannya, pertanyaan ini, orang ini udah merawat burung itu seperti itu aja rutin udah berapa lama? Kalau misalkan cuma 3 hari, jangan berharap gacor dulu, karena memang ada tahapannya. Nggak bisa langsung instan kita kasih rawatan langsung on fire, bahasanya langsung gacor. Itu nggak ada yang kayak gitu teman-teman. Saya aja merawat burung over birahi dari macet sampai gacor itu hitungan 1 bulan langsung keluar gacornya. Ya tergantung dari masing-masing burungnya yang saya bilang. Jadi nggak bisa disimpulkan semuanya itu harus langsung gacor. Ada yang bisa 1 minggu, ada yang bisa dua minggu, ada yang bisa 1 bulan. Itu tergantung dari burungnya teman-teman. Jadi kita nggak bisa memaksakan burung harus ya apa yang kita mau. Apalagi kita nggak tahu riwayat ke belakangnya, riwayat sebelumnya itu burung gacor atau enggak. Kalau misalkan kita burung awalnya dulu mungkin gacor, ya kita usahakan semati-matinya, bahasanya begitu ya. Tapi kalau misalkan memang nggak ada riwayatnya, buat apa teman-teman? Kecuali memang burung teman-teman banyak
dengan rawatan kayak gitu nggak difokusin tiba-tiba sebulan langsung jadi, langsung gacor, durasi dapet. Nah, itu namanya sebelumnya ada riwayat teman-teman. Nah jadi pertanyaan kedua, burung sering ngembung itu apa OB atau over emosi om? Kalau burung ngembung itu rata-rata over birahi. Burung ngembung ini kita macam-macam perbedaan birahi sama emosi ya teman-teman ya. Burung ngembung, burung diem, burung males, bahasanya males gerak, terus burung diem aja lemes, burung nggak bergairah juga bisa, terus juga burung yang ngerekel tapi tidak bunyi, terus juga burung yang kepo nggak bunyi, burung yang ketakutan itu termasuk burung yang nggak ada emosinya. Nah setelah itu ada yang namanya emosi. Emosi itu sebenarnya begini teman-teman. Teman-teman melihat karakter emosi atau birahi itu seperti orang aja. Ya birahi itu nafsu, emosi itu ya sifat-sifatnya alami makhluk ya kan. Kalau misalkan memang burungnya koak-koek terus bahasanya selalu narung, selalu tinggi, selalu bahasanya matanya kelihatan tuh, mata tajam nih, itu kan namanya burung emosian. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan burung ngembung ya udah pasti birahi, burung diam sudah pasti birahi. Udah sering saya katakan kalau misalkan memang ngerawat burung harus pintar-pintar melihat dari birahi sama emosinya. Kecuali ada beberapa perkataan yang saya pernah bilang, jangan pernah memikirkan birahi sama emosi. Itu benar. Kalau misalkan memang dulu kalau teman-teman pemain single factor bener-bener main kerodongan bahasanya, mereka itu senior-senior kita itu zaman dulu itu nggak pernah yang namanya mikirin birahi sama emosi teman-teman. Walaupun mikirin birahi sama emosi, setiap dia melakukan sesuatu, misalkan burung dari postingan dia beli terus dia mandiin, tiba-tiba gacor, mandinya itu yang jadi patokan dia. Burung baru beli tiba-tiba dijemur terus gacor, itu jemurnya itu berarti kesukaannya dia gitu teman-teman. Jadi jangan berpatokan birahi sama emosi. Selama kan saya bilang teori itu tidak pernah bisa menjamin kalau misalkan kesukaan burungnya itu seperti apa teman-teman. Burungnya suka mandi, burungnya suka jemur, burungnya suka pakan tinggi, burungnya suka pakan rendah dan sebagainya. Dava, dari Dava minta sarannya suhu LB agar rajin bunyi, pakan kenceng apa polos agar keluar durasinya. Kalau saya baru nemu burung, rata-rata saya tinggiin, selalu saya tinggiin. Karena saya mikirnya begini, lebih gampang kita memainkan birahi daripada kita memainkan emosi. Emosi itu sifat alami, manusia aja punya emosinya masing-masing. Tapi kalau yang namanya nafsu, birahi, bahasanya itu bisa kita tekan. Emosi juga bisa kita tekan, tapi itu secara alaminya, ya memang sifatnya sudah emosian atau mungkin dia punya kejadian-kejadian aneh. Begitu pula dengan burung. Misalkan emosi dia mungkin betinanya dulu, dia punya betina terus meninggal, bahasanya mati. Habis itu emosi yang ada terjadi mangap. Itu juga bisa teman-teman. Misalkan betina lakinya mati atau kabur. Yang terjadi adalah emosi ketika memang ngelihat jantan lain yang ada terjadi mangap dan lain-lain. Itu namanya karakter-karakter burung yang harus kita ketahui teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya pakan polos apa pakan kenceng, kalau permainan betina pakan kenceng dulu, habis pakan kenceng udah gacor, sudah bocor, baru kita polosin. Jangan pernah sekali-kali betina oke, di pakan kenceng gacor, jangan pernah diterus-teruskan. Seterusnya itu pakai pakan kenceng itu saya nggak pernah rekomen, karena kalau betina kita ngeluarin dobelannya aja itu harus melewati beberapa tahap, itu yang terpenting. Terus kedua juga ya harus tahu kalau misalkan pakan itu untuk menaikkan birahi. Ketika memang kita rutinin dengan pakan tinggi, terus bahasanya tinggi terus tiap hari, yang ada terjadi hanyalah birahi terus-terusan. Yang terjadi over birahi. Itu yang kenapa saya suka sama burung over birahi, karena tinggal diturunkan jadi gacor. Karena orang pada males burung over birahi, tiba-tiba burung
pakan kencang terus, udah ditinggiin, udah gacor, ditinggiin terus. Yang terjadi adalah over birahi, puyang, dijual. Yang tahu mah gampang, ya kan? Nah begitu teman-teman. Jadi apapun kondisi burungnya saat ya kita beli burung, ya itu harus kita tahu riwayat. Kalau misalkan itu tanya aja dulu bekas gacor atau enggak. Tapi kalau misalkan memang ada sih beberapa yang bilang dulunya nih gacor, dulu sekian 30 detik, terus tiba-tiba kita rawat dengan usaha, mungkin usaha kita belum berhasil ataupun kemauan burungnya kita belum ketemu. Terus bisa juga ya mungkin dari ya pemilik sebelumnya itu ya hanya omongan kosong belaka, bahasanya begitu. Jadi pertanyaan berikutnya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para guru, tolong langkah selanjutnya setelah buang telur gimana? Mohon pencerahannya Guru Diki Baharudin. Dari Diki Baharudin. Kalau habis buang telur tergantung jantan apa betina. Tapi kalau misalkan jantan ataupun betina ketika memang buang telur pasti satu harus di single total. Karena tujuan single total itu untuk menggacorkan ulang dan juga untuk menaikkan durasinya, memperpanjang durasinya. Kalau misalkan memang teman-teman langsung diuntul ataupun dipasangin, itu nggak bakalan bisa gacor. Walaupun gacor, durasinya nggak bakalan dapat. Kan saya pernah bilang, dari tahapan jantan ataupun tahapan betina ada salah satu single total yang saya selipin, itu tujuannya untuk memperkuat kegacorannya. Yang pertama, yang kedua itu untuk memperpanjang durasinya yang kedua, teman-teman. Nah, jadi nggak usah repot-repot, single aja, pakan. Kalau habis buang telur, kalau bisa pakan ditinggiin dikit, nggak usah diapa-apain, nggak usah dijemur, nggak usah dimandiin, insya Allah pasti bakalan gacor lagi teman-teman. Itu trik yang lebih mudah, tanpa harus diapa-apain, tanpa harus melihat birahi sama emosinya. Yang penting teman-teman harus tahu ketika memang buang telur, otomatis birahinya pasti turun, ditinggiin birahinya dengan lewat pakan, ya kan. Habis itu di single total, udah di single total aja, nggak usah diapa-apain, insya Allah pasti gacor teman-teman. Mas Faiz Duta, mau tanya rawatan harian Balibu gimana ya Maaf pemula. Kalau rawatan Balibu, ini panjang nih. Kalau rawatan Balibu sebenarnya teman-teman nggak usah repot. Balibu itu sebenarnya bisa bunyi dengan cara birahi tinggi, emosi tinggi. Tergantung teman-teman, kan ada dua tipe, ya kan. Teman-teman mau main Balibu itu dengan cara bahasanya sardotan, mermelek, atau memang yang aktif. Aktif dalam arti loncat-loncat ngekek, loncat-loncat ngekek, loncat-loncat ngekek, kan ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau yang misalkan burung yang memang kondisinya mau yang mermelek, itu pakan tinggiin, pakan selalu tinggiin dan diredam. Itu teman-teman, diredam dengan cara, kadang ada juga sih Balibu yang dikasih untulan kalah stabil birahinya, emosinya. Sebenarnya ya ini cangkupan global, saya udah pernah kasih tahu tentang birahi sama emosi. Begitu pula dengan permainan Balibu, itu hampir sama teman-teman. Yang beda itu ketika memang di lapangan mau bunyi atau enggak, dinaikin digantung mau bunyi atau enggak, kondisinya seperti apa, diem aja atau enggak. Mungkin di rumah sudah gacor tapi di atas cuman diem aja, ngerekel dan lain-lain. Nah, itulah yang harus kita cari teman-teman. Kalau di rumah mungkin sama aja, semuanya global, birahi tentang emosi tetap sama. Gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja. Biar nggak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.